Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjidnya karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat yang lebih besar dari itu semua, yaitu nikmat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ketahuilah bahwa menuntut ilmu agama, mentaati Allah merupakan jalan kebahagiaan. Setiap kita mengetahui bahwa setiap manusia tujuan terbesarnya, cita-citanya ialah bagaimana dia mendapatkan kebahagiaan di dunia. Kita mengetahui setiap aktivitas manusia, setiap detiknya dalam rangka bagaimana ia di masa depan mendapatkan masa depan yang cerah. Ia ingin hidupnya di kemudian hari kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sukses, kehidupan yang jauh dari masalah dan jauh dari kesedihan. Akan tetapi jamaah sekalian, kita dapati tujuan mereka sama. Tujuan mereka ialah mendapatkan kebahagiaan. Tujuan mereka agar hidup jauh dari duka dan kesedihan. Namun kita lihat, dikarenakan akal mereka yang berbeda-beda, sudut pandang mereka yang berbeda-beda, kita dapati ada sebagian mereka mencari kebahagiaan dengan jalan-jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka berpemahaman bahwa kebahagiaan itu ketika ia menjadi manusia yang kaya, manusia yang banyak harta. Sebagian lagi menganggap bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya ialah jika engkau memiliki kedudukan dan kemuliaan, jabatan dan seterusnya. Sehingga kita dapati kehidupannya penuh dengan pencitraan, validasi, ingin diakui orang. Dan ada jenis golongan yang lain yang mengatakan bahwa kebahagiaan didapatkan ketika ia hidup bersantai ria, berfoya-foya, hidup dengan dipenuhi dengan tamasya, jalan-jalan setiap harinya, traveling dan seterusnya. Akal manusia berbeda-beda dalam memahami mana jalan menuju kebahagiaan. Akan tetapi selayaknya seorang muslim sejati, seorang muslim yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu, seorang muslim yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hidayah, seharusnya dia mengetahui bahwa as-sa'adatu biyadillah, bahwa kebahagiaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala.
wa lan yanalaha illa biridallahu subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan, seseorang tidak akan diberikan kebahagiaan oleh Allah, seseorang tidak akan diberikan ketentraman jiwa oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan cara ia mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Thaha ayat ke-123, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Allah berfirman, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat. Artinya dia berada di jalan hidayah. Wala yashqa, barang siapa yang mengikuti petunjukku, mengikuti agamaku, mengikuti tuntunanku, dia tidak akan sengsara. Maksudnya tidak akan sengsara, dia akan bahagia. Dan juga bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Taha ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa." Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Bukankah Allah telah berfirman, Taha, sesungguhnya kami tidak menurunkan Al-Quran ke atas muka bumi melainkan agar engkau bahagia, agar engkau tidak sengsara. Jamaah sekalian, kita lihat di ayat tadi bahwa kebahagiaan ialah ketika seseorang mengikuti agama Allah. Kebahagiaan ialah ketika seseorang dekat dengan Al-Quran. Kebahagiaan ialah ketika ia sering membaca Al-Quran. Kebahagiaan ialah ketika ia menjauhi larangan Allah. Ketenangan jiwa hanya akan didapatkan jika dia mengerjakan kewajiban-kewajiban, melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga mengatakan bahwa kebahagiaan itu didapatkan ketika iman telah menancap di dalam dada. Iman merupakan kunci kebahagiaan. Ketika seseorang beriman kepada Allah dan meyakini bahwa annallaha khaliqun razikun. Ketika seseorang meyakini bahwasannya Allah menciptanya, ketika seseorang mengimani bahwasannya Allah yang memberi rizki kepadanya, sehingga dia tidak takut miskin, sehingga dia tidak khawatir, dia berusaha tanpa perlu mengkhawatirkan karena rizki di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan didapatkan dengan iman. Dia beriman bahwasannya Allah lah yang mengatur segala sesuatu, sehingga dia tidak pernah khawatir di dalam hidupnya. Ketika dia ditimpa musibah, dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Dia memuji Allah. Dan ketika dia ditimpa kenikmatan, diberi kenikmatan oleh Allah, dia mengatakan alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Dia juga memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, beramal kebaikan, baik dia laki-laki atau perempuan, serta dia beriman, apa yang Allah katakan pada penggalan ayat setelahnya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh aku akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang beramal soleh dan beriman. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan ketika kita merasakan manisnya iman, kebahagiaan ketika kita merasakan ketenangan ketika bersimpuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, fit dunya jannah, di dunia itu terdapat surga.
ada surga di dunia. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak merasakan surga di dunia, tidak akan merasakan dan masuk surga di akhirat. Maksud Syekhul Islam di sini ialah jannatul iman, surganya keimanan di dunia. Seseorang jika ia tidak merasakan manisnya iman, manisnya ketaatan ketika di dunia, kemungkinan besar naudzubillahi min dzalik dia tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita lihat hati kita, kita lihat iman kita. Apakah ketika kita di dunia ini merasakan kebahagiaan ketika menuntut ilmu agama? Apakah hati kita merasakan kebahagiaan ketika menghadiri sholat 5 waktu? Apakah hati kita merasakan kebahagiaan ketika mentaati Allah Subhanahu wa taala? Jika kita tidak merasakan ketentraman, ketenangan, maka dikhawatirkan kita tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Beramal soleh merupakan kunci kebahagiaan. Oleh karena kita dapati Nabi SAW merupakan orang yang paling bahagia. Bersamaan dengan itu, ia orang yang paling banyak amalnya. Nabi SAW bersabda, "Ju'ilat qurratu aini fis shalah." Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebahagiaan untukku ketika aku menegakkan salat. Bahkan Nabi ketika ia menghadapi masalah dakwah, masalah ketatanegaraan, ketika dia menghadapi polemik dan kesulitan, dia berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arifna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan engkau tegakkan salat. Kita lihat bagaimana orang beriman. Ia merasakan ketenangan. Ia tahu bagaimana cara menghilangkan stres di pikirannya. Ia tahu bagaimana cara menghilangkan sumpek di dalam benaknya, yaitu dengan mentaati Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita kembali ke pembahasan kita, yaitu kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, kitab 3 landasan pokok yang harus diketahui seorang muslim. Kita ketahui bahwa kitab ini, sebelum masuk ke pembahasan inti, kitab ini dimulai dengan 3 pengantar, 3 muqaddimah. Muqaddimah pertama, Syekh mengatakan wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Yang pertama, mempelajari ilmu. Maksudnya di sini ilmu agama. Telah kami jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya. Yang kedua yang harus diketahui seseorang muslim ialah selain dia wajib berilmu, mempelajari ilmu agama, dia juga wajib untuk mengamalkannya. Bahkan inilah tujuan Al-Quran diturunkan, tujuan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan ke atas muka bumi, bukan hanya untuk dijadikan sebatas teori, tapi diamalkan. Dan yang ketiga, Syekh mengatakan ad-da'watu ilaih. Tidak cukup seseorang belajar dan terus belajar, kemudian dia beramal dengan ilmu yang dia ketahui hanya untuk dirinya, tidak cukup. Akan tetapi wajib baginya untuk berdakwah semampunya, berdakwah sesuai kadar dirinya. Wajib baginya untuk menasihati sesama, wajib baginya memerintahkan kepada yang baik, wajib baginya mengingkari kemungkaran. Tidak cukup seseorang hanya berilmu kemudian diamalkan untuk dirinya, tapi dia wajib untuk menyebarkan ilmu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah
ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Rasul, inilah jalanku. Ad'u ilallah, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Rasul, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah, berdakwah, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ad'u ilallah ala basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, inilah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Jika kita mengklaim bahwa kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah Nabi mengatakan jalan orang-orang yang mengikuti Nabi ialah jalan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan bahwa dakwah itu tidak terkhusus hanya di masjid. Dakwah itu tidak terkhusus ketika dia menjadi khatib. Dakwah itu tidak terkhusus hanya ketika dia berada di atas kursi, tidak, tapi dakwah di semua tempat jemaah sekalian. Di kantornya dia berdakwah, dia tunjukkan nilai-nilai keislaman. Di rumahnya dia berdakwah, dia tunjukkan, dia jadikan dirinya sebagai suri tauladan untuk anak dan istrinya. Dakwah tidak terkhusus dengan tempat. Begitu juga kata para ulama, dakwah tidak terkhusus dengan orang. Jangan kita katakan bahwa dakwah hanya tugas penuntut ilmu, tidak. Jangan kita katakan bahwa dakwah hanya tugas para masyayikh, para ulama, tidak. Tapi dakwah merupakan kewajiban setiap kita. Sebagaimana yang tadi kita katakan, semampu diri kita dan sesuai dengan kadar diri kita. Jamaah sekalian, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan kewajiban seseorang yang keempat, selain belajar, beramal, berdakwah, dia juga harus bersabar. Seolah-olah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tahu bahwa orang yang berajar ilmu agama pasti akan mendapati kesulitan. Seolah-olah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tahu bahwa orang yang beramal, orang yang beribadah pasti akan mendapatkan kesulitan demi kesulitan. Kesulitan melawan hawa nafsunya, kesulitan melawan fitnah-fitnah dunia, kesulitan melawan godaan syaitan dan seterusnya. Seolah-olah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tahu bahwa ketika berdakwah pun demikian. Ketika berdakwah pasti dia akan dijumpai dengan kesulitan. Bagaimana tidak? Jika kita lihat bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di fase Mekah, kita tahu bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya orang-orang Quraisy, keluarga Nabi sendiri, menggelari Nabi dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Akan tetapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, mendakwahi agama Allah, apa yang dikatakan keluarganya, apa yang dikatakan kaum Quraisy. Kaum Quraisy mengatakan kadzdzab, seorang yang sangat-sangat pendusta, dajjal, seorang yang benar-benar ahli dalam dunia sihir, majnun. Bagaimana Nabi dikatakan orang gila, bahkan padahal mereka tahu bahwa Nabi SAW merupakan orang yang amat dipercaya. Bagaimana kita juga ketika baca sirah kita dapati Nabi SAW ketika ia sedang sujud di depan Ka'bah, apa yang Nabi dapati? Pembesar-pembesar kaum Quraisy meletakkan di atas pundak Nabi salah jazur, kotoran-kotoran unta. Kita lihat Nabi SAW pendakwah ulung. Kita lihat bahwa Nabi SAW seorang yang paling berakhlak, yang paling berpandai-pandai dengan kaumnya. Akan tetapi tetap akan ada cobaan ketika meniti jalan dakwah. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wajib atas kita bersabar, kewajiban yang keempat. Dan kita tahu
bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa beragama itu dengan dalil. Maka kita katakan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mana dalilnya wahai Syekh? Engkau mengatakan 4 kewajiban ini wajib. Kita tahu beliau di awal mengatakan ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mempelajari agama Islam wajib dengan dalil. Maka kita tanya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mana dalilnya wahai Syekh? Setelahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, "Wad dalilu qauluhu ta'ala." Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wal 'asr." Demi waktu. Kita lihat di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala boleh bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Akan tetapi makhluk Allah tidak boleh bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, sungguh dia telah berbuat syirik. Kemudian Syekh melanjutkan firman-Nya, "Wal 'asr," demi masa. "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia seluruhnya di dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Seluruh manusia semuanya di dalam kerugian, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Seluruh manusia di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini dalil atas kewajiban yang pertama. Kewajiban pertama, kita harus menuntut ilmu agama. Ini dalilnya. Seseorang yang tidak beriman, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan merugi di akhirat. Maksudnya, mengapa dalilnya ini mengkhususkan dengan iman, kecuali orang-orang beriman? Karena keimanan jamaah sekalian, tidak mungkin seseorang meyakini sesuatu kalau dia tidak tahu sesuatu tersebut. Ini dalil tentang ilmu. Karena dengan ilmulah keimanan itu ada di dalam jiwa. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ini dalil yang kedua. Seluruh manusia semuanya dalam kerugian kecuali 4 golongan. Pertama, orang yang beriman, yaitu berilmu. Wa amilus shalihat. Yang golongan yang kedua, orang yang beramal soleh. Wa tawasau bil haq. Golongan yang ketiga yang tidak akan merugi ialah mereka yang saling menasehati dalam kebenaran, yaitu berdakwah. Wa tawasau bis sabr. Dan golongan yang keempat yang tidak akan merugi di dalam surat ini ialah wa tawasau bis sabr, orang yang saling mewasiatkan dalam kesabaran, orang yang bersabar. Kita lihat di ayat ini jamaah sekalian, ini merupakan dalil dari perkataan beliau bahwa wajib bagi kita mempelajari 4 hal: ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan dan membawa perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, "Lau ma anzalallah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Yang artinya, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujjah kepada umat manusia selain surat ini, maka surat ini cukup untuk menegakkan hujjah kepada mereka. Apa maksudnya jamaah sekalian? Imam Syafi'i mengatakan surat Al-Asr tadi merupakan hujjah, bukti. Dan surat ini cukup sebagai bukti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya, tidak ada seorang pun ketika hari kiamat kelak ia mengatakan di hadapan Allah, "Ya Allah, mengapa Engkau mengazabku? Mengapa aku merugi di akhirat? Mengapa aku masuk neraka-Mu?" Seseorang tidak akan dapat mengatakan demikian, karena hujjah telah tegak. Seakan-akan, bukankah aku telah menurunkan
kepada Nabi Muhammad SAW surat Al-Asr, aku telah menjelaskan jalan-jalan yang mengantarkan kepada kerugian. Aku telah menjelaskan bahwa seluruh manusia akan merugi kecuali 4 golongan, yaitu berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan sebagaimana yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitab ini, wa qala Al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Al-Bukhari, semoga Allah merahmatinya, babul ilmi qoblal qawli wal amal. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya sebuah bab. Beliau beri judul bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Kita lihat dari perkataan Imam Bukhari ini, jemaah sekalian. Beliau mendahului bahwasannya seseorang itu harus berilmu lebih dulu sebelum dia beramal. Tidak boleh seseorang beramal tanpa berlandaskan ilmu. Begitu juga tidak boleh seseorang berucap tanpa berlandaskan ilmu, yang ujung-ujungnya ia dapat menghalalkan apa yang Allah haramkan, ia dapat mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan Imam Bukhari mengatakan, kita percepat agar masuk ke muqaddimah selanjutnya. Wad dalil fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin fabada'a bil ilm qabla al qawli wal amal. Dalil perkataan Imam Bukhari tadi bahwasannya ilmu sebelum berucap dan beramal ialah firman Allah di dalam surat Muhammad ayat ke-9. Ilmuilah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan beramalah, beristighfarlah atas dosa-dosamu. Lihat di dalam ayat ini Allah perintahkan lebih dulu untuk berilmu. Fa'lam, Allah perintahkan lebih dulu untuk berilmu. Baru setelah itu Allah mengatakan wastaghfir, beramalah, beristighfarlah atas dosa-dosamu. Ini merupakan dalil juga atas perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendahului kewajiban itu. Yang pertama belajar. Setelah belajar baru dia beramal. Setelah belajar baru dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang beliau sebutkan di dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah. Jamaah sekalian, kita telah selesai dari muqaddimah yang pertama, kata pengantar yang pertama. Sekarang kita masuk ke Al-Muqaddimah Ats-Tsaniyah, pengantar yang kedua. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masail wal amalu bihin. Syekh sama memulai pengantar ini dengan i'lam, ilmuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasannya wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 pembahasan. Yang awal tadi mempelajari 4 pembahasan. Di muqaddimah yang kedua, Syekh mengatakan wajib bagi muslim dan muslimah mempelajari 3 pembahasan dan mengamalkannya. Kita lihat Syekh memulai dengan i'lam, ilmuilah. Sebagaimana di pembahasan lalu, jika ada seorang ulama memulai pembahasannya dengan i'lam, memulai karangannya dengan i'lam, ilmuilah, maka pasti pembahasan yang akan disebutkan setelahnya merupakan pembahasan yang amat-amat penting. Dan apa makna i'lam? Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan makna i'lam adalah ta'allam, wafham, wa tayaqqan. Maknanya ialah belajarlah. Ini perintah untuk belajar dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mempelajari 3 perkara yang akan beliau sebutkan. Wafham, perintah untuk memahami. Wa tayaqqan, perintah untuk tidak sekedar mengilmui, tapi bagaimana ilmu itu
membuahkan keyakinan, tayaqqun, yakinilah. Kemudian beliau seperti kebiasaan beliau mendoakan kita kembali, rahimakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ini doa dari seorang alim kepada murid-muridnya. Doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada kita semua agar kita dirahmati Allah. Dari sini merupakan terdapat pesan yang tersirat bahwa Syekh merupakan orang yang sangat tulus, sebagaimana yang telah kami sebutkan di pertemuan sebelumnya. Beliau sangat mengharapkan agar kita diberi hidayah oleh Allah. Beliau sangat mengharapkan agar kita dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang dikatakan mereka orang-orang yang membenci dakwah beliau. Beliau mengatakan Syekh orangnya keras, perkataannya keras, sikapnya keras. Tapi kalau kita baca kitab-kitabnya dipenuhi dengan selingan doa. Di setiap beliau ingin menjelaskan suatu faedah, di antara kebiasaan beliau selalu mendoakan kita dengan kebaikan. Ini menunjukkan tulusnya hati beliau, lembutnya hati beliau. Tidak seperti yang dikatakan mereka para pembenci dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan dari sini juga terdapat isyarat bahwa selayaknya seorang guru, seorang yang ingin mengajak kepada kebaikan, dia tidak bersikap keras. Dia tidak memulai pengajarannya dengan kata-kata yang kasar, sikap yang kasar. Seorang guru harus lemah lembut kepada muridnya. Oleh karena kita dapati di zaman sekarang ini banyak seseorang yang ingin kebaikan kepada saudaranya, justru dia malah memberi keburukan. Dia jauhi seseorang itu dari menerima kebenaran disebabkan caranya. Seorang yang menginginkan hidayah selayaknya dia mulai dengan kelembutan. Sebagaimana lihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebelum masuk kepada pembahasan, dia mendoakan. Doakan dulu terlebih dahulu orang yang ingin kita dakwahkan. Ini termasuk cara agar hatinya melunak untuk menerima kebenaran. Kita beri dia motivasi, kita beri dia pujian dan pujian. Ini merupakan metode dakwah, bukan dalam rangka menjilat. Menjilat itu kalau kita yang ingin mendapatkan kedudukan, tapi kalau di dalam dakwah maka tidak. Ini demi dakwah. Kita puji mereka, kita doakan mereka agar mereka dapat menerima kebenaran dengan mudah. Kemudian Syekh mengatakan wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Mungkin sampai di sini dikarenakan telah masuk waktu sholat. Jamnya benar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.